wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Widya Burlian Alkalabi di Dialog Media Widya Indonesia. Hari ini luar biasa kita bertemu dengan manusia-manusia hebat pelestari budaya di Kabupaten Bogor yang bahkan mungkin masyarakat Bogor belum banyak tahu. Sebab itu kita luangkan waktu untuk mencari mereka di Gedung Pamong Budaya di Kabupaten Bogor, ingin memberi semacam untuk kita mencari informasi tentang kelompok ini, komunitas ini. Sebab sebelumnya pagi tadi kita juga melihat atraksi luar biasa mereka di Gor Pekansari, atraksi budaya yang mungkin sudah sangat jarang untuk terlihat saat ini. Benar kan? Jadi ini buat Anda semua yang memang ingin tahu tentang kebudayaan lokal, kebudayaan Nusantara, langsung saja kita temui para komunitas, para orang-orang hebat di komunitas Pamong Budaya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih ya udah meluangkan waktu untuk berdialog di media-media Indonesia. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita mungkin kenalan langsung ya. Dimulai dari yang sebelah kanan saya. Silakan silakan namanya. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ahung Putra Wijaya. Saya bagian dari pengurus Pamong Budaya Bogor. Kebetulan juga saya menjabat menjadi ketua harian di Pamong Budaya Bogor. Aung ya, Kang Aung ya. Ahung. Ahung namanya. Ahung. Asli Bogornya dari mana Kang? Asli Bogor, saya berdomisili di Cigombong. Cigombong, nah, warga Cigombong ini perwakilan masyarakat Anda. Selanjutnya yang sebelahnya Kak. Nah ini saya mengenal paguyuban ini atau komunitas ini gara-gara beliau ini, karena beliau posting di grup Cibinong ya, luar biasa. Siapa namanya, siapa Kak? Sampurasun, nama saya Farhan Hamdani, cuma biasa dipanggil Codet. Codet lah. Kalau saya sebenarnya dominan lebih ke reptil atau ular. Saya perwakilan dari Padepokan Jaga Karancang. Pak Farhan ya, ini saya pikirnya kemarin adminnya ya. Bagus banget iklannya, jadi masyarakat banyak pengen main ke Gor tuh mau lihat mereka. Ini udah aktivitas keberapa nih? Suka berapa bulan? Yang kemarin perdana, ini yang kedua. Berarti kedua, responnya langsung udah dikejar media Indonesia ya. Memang butuh sekali untuk promoting di sosial media ya. Luar biasa. Oke, lanjutnya Kak. Oke, Sampurasun, Mutia Harayu, Salam Pribadi, Om Agistia, Om Sakti. Perkenalkan, nama saya Ramanda Yuda Patomo, Panggaja Yuda. Kalau nama panggungnya Zam Main. Saya di sini sebagai keanggotaan Pamong Budaya, sebagai divisi teater dan sastra di sini. Nah, sebagai sistem pro juga. Saya kalau di Kabupaten Bogor, saya juga berada di Bogor Selatan, Cigombong. Cigombong juga sama-sama ada. Ya. Ini tadi sudah saya lihat beliau ini Bang Kang Yuda ini pantomim ya? Ya, saya pelaku pantomim lebih spesifiknya. Untuk kolosal tradisi kolaborasi. Luar biasa nih, dengar ketahuan warga Cigombong ya yang luar biasa. Selanjutnya Kak. Sampurasun, perkenalkan saya namanya Ki Kesar, biasa dipanggil Ki Kesar. Saya kelahiran Jakarta, tinggal di Jakarta. Saya senang dengan bergerak di bidang seni terus. Kebetulan saya ketua umumnya Padepokan. Di mana itu? Adanya di Bekasi. Oh di Bekasi. Iya. Jadi ini bukan hanya warga Bogor ya? Kalau bilang Jawa Barat ya? Bekasi kan, masuk Jawa Barat kan? Tapi lahir di Jakarta. Luar biasa. Ini udah warga lahir di Jakarta, warga Bekasi ya, Debus ya. Nanti kita tanya, memang di Sunda tuh ada Debus apa enggak gitu nanti ya. Nanti kita akan bicara banyak. Silakan Kak. Sampurasun, nama saya Sudarna dari anggota Pamong Budaya. Saya selalu di domisili Bogor, Citra. Oh, warga Citra. Tadi saya lihat tuh masukin apa pedang ya ke mulutnya sampai berdarah-darah ya. Tadi apa ditusuk ya lidahnya apa yang mana tadi? Ini Oh ini mirip ya.
Oh, kembar, iya. Kenapa pada mirip-mirip mukanya? Apa bajunya sama? Iya, ini tadi. Nah, ini nih yang luar biasa, ditusuk apa lidahnya tadi. Dan ditusuk itu dimasukin duit, disawetnya pakai duit. Saya juga masukin tadi agak gemeter ya, agak gemeter gitu. Jadi memang luar biasa. Memang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, memang ditusuk gitu, bukan tempelan ya. Karena saya ininya juga keras banget tadi mau masukin, ya kan goyang-goyang. Siapa namanya? Sampurasun, perkenalkan nama saya Muhammad Hadi. Saya selaku sekjen dari Padepokan Maumrang, domisili asli dari Lebak, Banten. Banten, Jawa Barat juga. Banten udah provinsi itu sendiri ya. Tapi dulunya Jawa Barat itu bagian dari Jawa Barat ya. Jadi dari Banten, tinggal di Banten apa tinggal di sini? Tinggal di Bekasi sekarang ini. Oh, di Pondok Gede Bekasi. Makanya agak ada makan mirip-mirip ya. Memang tetangga. Silakan Kang. Sampurasun, nama saya Baya Iya. dari tim Debus Perguruan Maumrang. Domisili saya di Kampung Bekasi. Di Bekasi. Maung Terang itu berarti memang di Bekasi ya, Iya. awalnya ya. Oke, nanti kita tanya lagi kapan berdiri dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya Akang yang paling ujung. Sampurasun, Akang ya. nama saya Jada Setiana, biasa dipanggil Kang Yanse. Kebetulan saya hadir di rohanian di Kabupaten Maumrang yang beliau di Kesar, dan saya memang apa ya, mau ikut debus itu karena saya orang Banten, kelahiran saya lahir Banten asli. Melestarikan. Ya, melestarikan Banten. Tapi kok saya tadi yang berdarah-darah diobatin itu? Iya. Oh, berarti beliau dokternya. Saya lihat tadi udah berdarah ngucur-ngucur sama beliau, di komat kami langsung hilang. Itu saya pengen penasaran banget gitu kan. Karena kalau memang itu bisa dilestarikan, wah tutup itu semua klinik dokter ini ya. Tapi ini luar biasa karena tidak semua orang, kita balik lagi, tidak harus semua orang tahu ya. Nanti kita akan bahas lebih mendalam satu persatu. Jangan lupa tetap di Dialog Media Widya Indonesia. Nah, kita tadi udah kenalan satu persatu, ya ini perwakilan ya. Sebenarnya banyak banget, tadi saya lihat juga di luar tuh banyak ya, ada perempuannya juga ya. Itu tadi Silwangi ya tulisannya, itu masuk dari paguyuban juga. Nah, Kang Ahu, kita langsung aja, pamong budaya ini apa? Dan paguyuban apa yang dinaungi oleh pamong budaya Bogor, Kabupaten Bogor ya? Pamong budaya Bogor itu merupakan sebuah lembaga yang menaungi atau mewadahi para seniman budayawan yang ada di Kabupaten Bogor, bahkan di luar Kabupaten Bogor. Jadi kita di sini menyediakan ruang untuk berekspresi di tempat ini, gedung Pamong Budaya Bogor ini. Dan ini gedung ini sebenarnya ini adalah aset provinsi yang dihibahkan untuk seniman dan budayawan dari Kabupaten Bogor. Sebelum seniman juga. Jadi provinsi itu awalnya. Iya, betul. Dan kita pun bukan hanya seniman budayawan saja, kita juga mendata cagar budaya, cagar alam, situs. Kita data, kita kunjungi baik yang sudah didata oleh pemerintah ataupun yang belum didata oleh pemerintah, kita ajukan ke pemerintah. Biasa ya, jadi bukan hanya berkesenian, tapi melestarikan juga situs-situs ya, peninggalan leluhur ya, yang berarti bekerja sama juga dengan pihak pariwisata atau dari pihak lain, instansi lain. Dengan pihak pariwisata juga kita berkoordinasi dengan kementerian bagian bidang perlindungan lembaga adat dan kebudayaan. Itu sejarah dan purbakala ya. Oke, ini berapa paguyuban yang bernaung di bawah Pamong? Sebetulnya banyak ya, Bu, ya. Bukan hanya debus saja, ada pencak silat, kemudian juga tari, seni musik, banyak lah. Bu. Jadi sekitar berapa? Puluhan? Puluhan. Nah. Sering bertemu atau ada momen tertentu untuk kumpul massal gitu? Ada. Tiap kapan itu? Biasanya untuk kumpul massal kita kumpulkan seniman budayawan yang ada di Kabupaten Bogor bahkan dari luar itu 1 tahun sekali. Di mana? Iya, di sini saat pelaksanaan ulang tahun Pamong Budaya bertepatan dengan Hari Jadi Bogor. Kapan itu? Tanggal 3 Juni. 3
3 Juni. Biasanya kegiatannya di mana? Di sini. Di gedung. Iya, di sini di outdoor. Di outdoor. Oke, yang hadir biasanya siapa aja? Yang hadir banyak, bukan hanya di seniman budayawan, kita juga mengundang dari aparatur pemerintah setempat juga, Tokoh-tokoh ya. tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat, kemudian juru pelihara atau juru kunci kita undang juga. Kemarin di acara Milangkala yang ke-6 Pamong Budaya juga mengundang narasumber. Kita undang dari Kemendikbudristek, kemudian kita undang Rocky Gerung. Seminar. Saya Talkshow. public diskusi. Oh, di mana? Di sini juga. Di sini juga. Luar biasa. Jadi sebenarnya ya itu tadi luas sekali ya lingkupnya ya. Ini siapa ketuanya kamu? Untuk ketua umum di sini ada Ki Bambang Sumantri Esos, dan ketua hariannya itu saya. Pelaksana harian. Pelaksana harian. Jadi Ki Bambang ketuanya. Jadi total anggota kita digabung sama pengumuman ratusan. 200-an. Kalau kita buat acara yang hari ulang tahun itu semua terlibat, berapa hari kegiatan? Kemarin 3 hari. 3 hari berturut-turut. Iya, hari pertama kita ada penganugerahan pemberian penghargaan Pamong Budaya Award kepada pelaku seni dan budaya yang sudah berkiprah lebih dari 30 tahun. Termasuk juru pelihara situs kita kasih penghargaan juga. Luar biasa, sampai terpikir sejauh itu ya. Jadi memang ini bukan hanya melestarikan, tetapi memberi penghargaan, mengapresiasi. Jadi ya, upaya mengapresiasi. Ini suatu sikap ya dari leluhur kita yang sebenarnya saat ini udah hilang ya. Untuk upaya saling menghargai, untuk mencari orang-orang yang layak dihargai. Bukan mereka kita gila hormat, bukan ya. Artinya apa? Kita berkumpul, ini dulur ya, keluarga, dan kita memberi apresiasi luar biasa kepada para sepuh, ya, pendahulu kita yang mungkin lebih dulu dari kita berjuangnya tanpa mungkin melihat dia, ya, luar biasa. Sebenarnya ada suka dan duka dalam Pamong Budaya ini udah berapa tahun Kak? 6 tahun. Sekitar Baru 6 tahun. Ada suka dan duka. Untuk suka dan duka pasti ada. Sukanya pasti buat gelaran apa-apa itu kita ngangkat orang yang tidak jangankan terlihat terdengar juga enggak gitu ya. Ibarat kalau juru kuncen itu siapa sih mau beri penghargaan kuncen sekarang ya enggak? Mungkin ini satu-satunya loh pemberi penghargaan kuncen ya. Maksudnya kalau ada kegiatan acara ini sponsornya gila-gilaan loh mestinya ya kan. Segalanya itu harus bersatu bersinergi untuk mensupport mestinya ya. Kemarin agak susah nggak untuk pendanaan? Untuk pendanaan, alhamdulillah kita juga cari sponsor dari baik dari pemerintah pun hanya swasta juga, dari perusahaan-perusahaan, dari perorangan juga. Alhamdulillah berarti ada bantuan ya. Tapi berharap mungkin lebih banyak, terutama juga masyarakat ya, dan tidak menutup untuk dari pihak luar negeri ya. Ada keinginan untuk mengundang pihak luar negeri? Misalnya apa kan Persatuan Pelestari Budaya Asia Melayu kan di Brunei atau apa. Ini mungkin belum ada yang menjajaki aja. Sebenarnya luar biasa. Nanti ada kunjungan Bali kan seperti itu, mungkin lebih bisa dijajaki bagi siapapun yang mungkin bisa melihat saat ini podcast kita. Mungkin bisa mensupport dari grup Pamong Budaya, ya Kak ya. Oke, dukanya tadi belum ngomong. Boleh cerita satu-satu, misalnya kesedihannya apa gitu kan? Ini mereka tidak dibayar loh, ya nggak? Sukarelawan ya, boro-boro bahkan pendadaing sendiri. Tadi mati satu, ulernya Kak Farhan dapat dari Gunung Salak ya. Tiba-tiba tewas begitu mau podcast sama saya, apa kodam saya itu kalah ya. jadi ini itu mahal ya, saya lihat juga tadi itu kulitnya bagus sekali ya. Jutaan ya sebenarnya, tapi itu tiba-tiba wafat tadi, meninggal ya. Nah, itu udah kerugian ya. Kerugian yang luar biasa. Tapi tadi ada misalnya semacam kotak berjalan ya bagi masyarakat. Ya saya tahu sendiri tadi ada 1.000, 2.000 ya enggak apa. Jadi sebenarnya ini memang untuk murni melestarikan aja. Nah itu gimana tuh kesedihannya? Nggak apa-apa, siapapun ingin bicara di sini gitu.
Aduh nih. Ada, silakan. Aduh, yang biasa. Misalnya pernah apa waktu Aduh suka dukanya nih. Oh, Yang suka jadi contoh terus. tiba-tiba masuk, misalnya nggak lepas tuh di lidah, tadi kan siapa tahu tiba-tiba lidah udah dimasukin tadi yang nyawer cuma 1.000 misalnya kan, misalnya itu gimana tuh? Ada atau dari cerita? Yang pertama ya namanya apa badan tajam ya. Iya. Cuma baret-baret luka di Iya, tangan, berdarah apa. semua. Asli Dan berarti juga itu. dukanya. Sakitnya berapa hari itu sampai kapan hari masih ada tuh berdarahnya? Kalau masalah sembuh mah ya tergantung sih. Kalau saya pribadi cuma 2 hari. 2 hari. Itu sakit, luka, pakai pisau, pakai golok. Dan ibaratnya nggak ada uangnya gitu ya. Tiap minggu ya ibaratnya. Itu dana sendiri ngumpul, ya nggak? Ongkos sendiri dari jauh-jauh. Peralatan sendiri. Segala macam. Properti, mau rusak lo tanggung jawab sendiri tadi kan? Nah ibaratnya gitu. Contohnya kayak ular tadi itu lumayan juga. Iya. Cuman Kebayang nggak ya itu? nggak apa-apa lah. Iya, itu paling memang keikhlasan, bentuk dari keikhlasan. Itu suka dukanya. Iya. Nah sekarang untuk diri kita pribadi, bagaimana untuk mencukupi kebutuhan ketika kita berada di lingkup yang kita nggak berusaha untuk ambil uang sama sekali gitu? Apakah semua bekerja di lini yang berbeda? Misalnya si Akang biasa pantomim, ternyata dia tentara, kita nggak tahu kan? Nah ini pekerjaannya Kang Ahung deh dulu. Kang Ahung apa pekerjaannya sehari-hari? Kalau pekerjaan sehari-hari sebagai tenaga pengajar di SMP swasta. Ngajar? Ngajar bahasa Sunda. Guru kan? Ternyata guru ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Di sini juga luar biasa perjuangannya. Ini ngasih penghargaan ke orang, apresiasi ke orang. Apakah kalian pernah dapat Dapat apa tuh? penghargaan dari pemerintah? Ada. Ada seberapa. Pak Ivan dapat penghargaan piagam. Piagam, Oh. pasti ada. Udah ada yang diumrohin? Belum loh Pak. Saya lihat yang diumrohin bukan pamong budaya ya, bergantian gitu ya. Siapapun dari pihak manapun yang memang untuk memberikan kepada, biasa hari pahlawan ya, Iya. memberikan kepada para pahlawan budaya dong dimasukin gitu. Yang mereka ini gitu, yang misalnya kalau nggak bisa dibawa-bawa semua ya untuk misalnya umroh minimal mungkin terpikirkan untuk kesejahteraan, minimal ongkos mereka ya untuk kegiatan apapun dan disupport. Misal mereka bulan ini sekadar saran, punten kalau ada ketersinggungan, mungkin ketika mereka ada pentas untuk rakyat secara gratis, ada support dana di situ untuk mereka minimal ongkos buat pulang ke rumah. Itu tadi propertinya saya lihat sendiri, punya sendiri dan rusak sendiri, tanggung jawab sendiri, ongkos sendiri, makan sendiri, bahkan bawa anak, bawa apa sendiri juga ya. Nah ini baru Kang Ahung, ternyata guru. Nah Kang Farhan, kerjaannya apa Kang? Foto model apa gimana? Kalau saya seharian di pabrik sih, kerja di Kerja di pabrik. pabrik. Iya. Karyawan pabrik ternyata ya. Luar biasa. Akan Kang Yuda Kalau saya tidak beda jauh dengan Kang Aung. guru. Saya guru seni budaya dan pelatih pantomim di festival lomba siswa nasional SD, SMP dan Al Azhar juga. Al Azhar juga. Ya, di divisi pantomim. Pantomim. Pelatih coach juga, saudara juga coach seni budaya di SMK. Di SMK. Ya, Dulu belajar dengan siapa? saya kuliah di Institut Seni pada Panjang, Sumatera Barat. Oh dari orang Padang berarti. Saya campuran. Campuran Sunda. Lahir Sunda, keturunan orang tua ibu Minang, bapak Ponorogo Jawa Timur. Oh, Minang sama Jawa Timur. Sunda juga. Lahirnya di Bogor. Yaitu di mana bumi Di tiga dipijak budaya. ya. Di situ langit dijunjung ya. Betul, betul. Pepatah Sumatera memang. Nggak mesti berasal dari mana, sekarang di mana kamu tinggal, disitulah kita harus membantu kesejahteraan Betul. ya, daerah luar biasa. Ini baru terbongkar-bongkar nih darahnya dari mana aja gitu. Ternyata luar biasa. Jadi masyarakat Bogor yang asli Bogor, kumaha tuh kalau misalnya tidak mau melestarikan budaya ya, orang luar aja turun tangan gitu ibaratnya. Sudah lahir di sini gitu. Apa? Gimana pekerjaannya Bang? Pekerjaan sehari-hari driver Gimana Bang? di Jatinegara Baru, Jakarta Timur. Jakarta Timur, driver. Kalau ketemu sama si Akang disapa ya.
rapper personal atau pribadi. pribadi? Oh, oke. Akan Kebetulan dia baru lulus sekolah kemarin. SMA, SMK. SMK, SMK. SMK mana? SMK Bina Mandiri Sejahtera. Oh, Bunda Mandiri Cipete. Biasa nih. Nggak melanjutkan? Belum. Ini beasiswa gimana ini? Ini pelestari budaya ini dulu ini nih. Ini anak-anak untuk mungkin yang sekolah ya bisa diperjuangkan pendidikannya. Yang sudah kuliah guru-guru kan diperjuangkan lagi untuk nambah masternya, beasiswa ya. Ya pemerintah kita mungkin juga pihak swasta yang bisa mengambil alih. Silakan. Kalau saya pedagang sih Bu, Pedagang di mana? di pintu warna. Apa tuh yang pedagang? Jualan es kelapa muda. Waduh, seger-seger nih. Ternyata kita ada pengusaha es kelapa muda luar biasa. Kerja apa bareng teman apa buat sendiri? Alhamdulillah. Ada guru, ada karyawan pabrik, ada driver, baru lulus, pengusaha es kelapa. Nah, akan? Ya. Kalau saya bekerjanya di koperasi, Bekasi. pinjam di daerah Tambun. Oh, di Tambun Bekasi. Yang minjem, awas nggak bayar ya. Yang pinjem dulu 100 berurusan sama Akang. Hati-hati yang nggak bayar. Iya, tadi nggak bayar pokoknya. Soalnya bacokannya serem tadi saya lihat ya. Iya, luar biasa ada koperasi. Nah, Akang nih dari tadi dia nelpon terus nih, kayaknya nih penting banget nih ya. Dari Alhamdulillah saya nggak jauh dari Pak Baya. Jadi saya bekerja di BUMD. Heeh. Kebetulan saya di perbankan. Itu. Jadi saya di BPR, tapi milik pemerintah. Oh, BPR pemerintah. Di Pemda Kabupaten sama Pemda Pemda Provinsi. Kabupaten, ada bankir di sini. Bankir perusahaan daerah ya, Ya. milik pemerintah daerah. Benar-benar orang yang dari lintas profesi ya. Dan tadi juga ada akang-akangnya tadi yang sempat foto bareng kemudian kabur karena frame-nya nggak cukup, apa malu-malu. Ya itu juga dari mana Kang? Masih kerja, masih sekolah? Kerja semua? Kerja semua? Alhamdulillah. Itu tadi baru satu loh persediaannya. Ada lagi nggak? Yang jauh-jauh dari Tambun, siapa tahu di jalan pernah mogok motor. Tadi kehujanan loh, ya malahan ya. Bayangin hujan-hujan pengen apa? Tetap tampil di Gor Pekansari. Janjinya jam 7.30, Iya. ternyata jam 9. Jam 9. Karena tergantung cuaca kan. Itu yang paling sedih ya. Kita mau tampil. Tapi karena kita mau melestarikan budaya, kita mau belajar teruskan gitu, ya kita berusaha berjuang untuk selalu Komitmen, tampil. iya komitmen tadi Iya. ya dari awal. Sesuai instruksi dari pimpinan kita. Rapat ya, jadi begini, jika ada, nah kita mungkin juga mungkin terbuka ya peluang di sini jika ada orang yang ingin memanggil untuk penggunaan mungkin wedding ya, pernikahan, acara-acara yang bersifat kerjasama internasional, kira-kira honorer kita berapa kan? Kalau untuk honor kita variatif, Tergantung ya. tergantung jarak juga, Oke. tergantung permintaan, Tergantung siapa yang minta juga ya. tergantung siapa yang minta. Iya. Jadi sebatasnya. Iya sebatasnya. Sebatasnya. Iya. Yang kalau misalnya mereka ini pernah nggak tampil di suatu tempat karena atau kasihan atau nggak tegaan free, pernah nggak? Belum pernah. Benar. Pernah. Itu di kegiatan masyarakat. Ya biasanya antar komunitas, antar paguyuban, Saling berhubung support, teman ya saling support, saling betul. support, Kita ya. tidak mengharapkan bayaran atau dan sebagainya, mungkin silaturahmi terjaga. Oke. Luar biasa. Ada harapan nggak ke depan untuk kamu? Silakan Kak. Oh, dari siapa yang mau? Silakan. Selaku ketua harian. Apa? Harapan kita ke depan. Harapannya Pak Muda itu bisa lebih jaya, lebih maju dan lebih bisa disondingkan semua aspek-aspek yang bisa kita dari edukasi, pendidikan, semuanya pun itu harus kita masuk Berbagai bidang ya. bidang Nah, semuanya pun karena seni budaya itu
itu sangat penting. Kadang ya untuk masyarakat awam suka dianggap remeh ya. Iya, dianggap sebagai hiburan. Hiburan sih. Padahal Tapi sebenarnya itu sangat luhur banget dan sangat beretika. Kita punya adab juga. Kita punya suatu yang tutur kata yang bahasanya baik, perilaku luar biasa, tadi, sikapnya. sikap ya, Ya, moral ya, moral. kita bicara. Nah, itu yang moral kita harus kita jaga. Jaga dalam diri kita, hati kita ini masing-masing. Filosofinya mungkin belajar budaya itu sebenarnya mempelajari diri sendiri, Betul. mengenal diri sendiri Ya, ya. mengenal diri kita sendiri Hmm. sejatinya. Sejati diri kita yang sebenarnya ya, Betul. dan sejatinya kita ini siapa, asalnya dari mana, Betul. ya, apa tujuan kita ada di dunia, sama kan kayak filsafat kan sebenarnya. Betul. Dan orang selama ini karena mungkin forum budaya itu space-nya hanya untuk penghibur ya, jadi seakan-akan berpikir lu ada berada di budaya ngapain sih, gak ada uangnya, pikir orangnya gitu. Dan Padahal kita juga bukan hanya sekedar penghibur, kita apresiasinya sangat luar biasa, menjunjung tinggi sangat. menghargai ya, aspek penghargaan yang luar biasa, apresiasi ya kepada diri orang lain, leluhur ya. Kita bicara budaya berarti kita juga bicara tentang upaya untuk menyelami karakter ya. Nah, kira-kira proses peneladanan ini dari lingkup mana dulu nih untuk upaya menyelami karakter kita, kebudayaan tadi kan, lingkup kita. Apakah orang tua dulu, apakah langsung ke leluhur yang zaman dulu gitu, ataukah mungkin tokoh-tokoh? Ya, silakan Kang Alu, mungkin mau. Ya, yang pasti kedua orang tua kita sebelum kita mengenal lebih jauh ya. Kedua orang tua kita, kemudian kakek nenek kita, Nasab ya? nasab seterusnya. Karena menurut istilah hananguni hana mangke dan hananguni dan hana mangke. Ayah ayuna ayah baheula dua ayuna dua bola. Jadi adanya hari ini karena adanya masalah. Adanya kita di sini karena adanya kedua orang tua kita. Adanya kedua orang tua kita karena adanya kakek dan nenek kita. Jadi istilahnya jangan lupa kepada wadaksi. Kita asal dari mana, kembali ke mana. Jadi memang maksudnya mencari diri kita dulu tuh menyelami lingkup pernasapan dulu ya. Lingkup leluhur itu dari awalnya mana orang tua dulu, ayah ibu ya, abah ma, segala mama papa mami papi abu ya, segala kita merayap ke belakang satu langkah dulu, satu langkah lagi ke kakek nenek sampai ke nenek moyang kali ya, dan mungkin ke leluhur atas. Dan mungkin ketika kita berada di posisi sekarang, kita berada di lingkup budaya yang tidak memikirkan materi, berusaha untuk melestarikan, berusaha untuk memberi penghiburan sambil memberikan edukasi kan, kita ini mengedukasi kan sebenarnya. Kita ini adalah guru bagi banyak orang, mengajarkan ini loh budaya yang sebenarnya bukan hanya nari-nari ya, bukan hanya bikin orang senang aja, tapi bikin orang mikir, merenung kan apa yang ada di dalam satu format atau satu lingkup yang mungkin dulu sebenarnya ini sangat dijaga ya, diteladani, kemudian tergerus zaman, terlupakan oleh waktu, lama-lama kurang akrab, malah yang dipuja kebudayaan luar ya. Coba misalnya, mohon maaf bagi penggemar K-pop ya, atau siapapun ya, K-pop ada konser kayak Gor Pekansari, bayar jutaan, rame kan. Coba grup pamong budaya, udah gratis loh tadi, ya kan? Nyawer 1.000 aja, kalau bisa ada kembalian, ibaratnya kan. Padahal itu kita menyelami budaya kita. Tapi bahagia tadi banyak anak-anak juga nonton ya. Meskipun mereka tadi, au, lucu. Lihatnya saya juga, wow, takut banget. Tapi memang itu yang menarik bagi orang kita, mungkin hal luar. Sementara orang luar menarik untuk melihat yang seperti itu. Cuma mungkin menjembatannya. Walau untuk menjembatannya memang belum ada. Memang belum ada ya untuk kerjasama luar negeri. Belum kan? Dan itu pemerintah mungkin dilibatkan untuk kegiatan pertemuan internasional ke pihak-pihak manapun, kegiatan yang sifatnya publik ya, luar biasa. Mereka ini bukan bicara soal honor sebenarnya ya, tapi lebih pada
yuk guyup lah ya. Kami ada ini loh. Ya gimana? Iya, lupa bisa melestarikan, kita juga mau memberi edukasi dan penghiburan, dan mungkin di sekedar ongkos ya, dijamin tempat tinggal dan makan, mungkin udah luar biasa senang. Esokannya mungkin semakin meluas, banyak anggota masuk ya. Lama-lama ini bukan sekedar penggerak budaya nggak sih? Iya kan? Bukan sekedar penggerak ya, tapi orang-orang yang mengawali. Dan orang-orang yang bukan lagi melestarikan, memang orang-orang yang mengemban amanat ya, untuk memberi pemahaman yang lebih dari sekedar tahu ya kan? Kalau sekarang tahu kita ada pembangunan budaya nih, kita begini-gini udah lewat, tapi ini loh kita, ini loh anak-anak ya, generasi penerus bangsa, kenali dulu budaya asal ya teman. Lihat orang tua kita dulu tuh itu udah asal dulu, di belajar asal nih ya, asal usul sejarah ya, jangan lupakan sejarah. Ada lagi nggak? Selain ya jelas sih masuk ke lingkup pengajaran ya, yang jelas beliau guru ya, pastinya lebih mudah untuk memberikan asupan gizi ya, gizi luar biasa ini, percakapan yang berdaging sebenarnya ya. Cuma karena beliau ini adalah tipikal orang-orang yang tidak mau terlihat banyak, bukan terlihat banyak orang ya, tidak mau misalnya, oh ini saya gitu. Dalam sejarah ini ada nyumput bumi bina acara. Wah, apa tuh? Sembunyi dalam terang. Nah, sembunyi dalam terang. Cahaya itu keluar ya, ibaratnya memancar. Ya maksudnya gini, kita tuh dalam dari diri kita, dari dulu kita, ya kita menyamarkan diri, samarkan diri. Jangan gitu orang awam. Itu versi tadi, itu versi lain beda-beda. Iya. Tidak overload. Ini loh kami bukan ya, tapi lebih pada ini bergerak sama-sama, terang sama-sama ya, berguna sama-sama, bermanfaat sama-sama. Ada lagi nggak? Gak apa-apa ngomong. Ini karena mereka memang tidak mau terekspos ya, bukan berarti kegiatannya mau bareng-bareng diekspos ya. Secara personalnya mereka sangat down to earth. Sebenarnya juga dipaksa-paksa di podcast. Karena apalagi nih kita buat intermezzo dulu nih. Nih, siapa nih Mas jomblo di sini? Nih, Kang Agung. Kang Farhan. Ganteng dan jomblo nih. Kang Farhan. Baru putus. Baru putus. Baru putus. Kang Yuda. Saya sih, aduh, masih dong. Jomblo, ternyata masih jomblo, sibuk dengan budaya ya, sampai betul. tidak memikirkan, belum memikirkan untuk rumah tangga. Belum guru. Ada sih. Masuk Kang. Yang udah punya istri. Baru punya istri. Udah punya istri. Udah punya istri. Dua kali, berapa? yang satu di Jakarta, yang satu ini. Berarti dua istri? Anak dua. Oh, Anaknya istri sama satu. Oh, istri yang satu, anaknya dua. Hampir tadi. Berarti udah punya anak dua ya. Ya dari ini yang berbeda. Oh, jadi pernah selesai di sana lagi. Hidup namanya ya. Emang seperti itulah. Terus Kak, yang baru lulus ya, nggak mungkin langsung nikah ya. Baru lulus ya. Baru. Udah punya calon, jangan mau nikah. Oh, belum. Belum, masih jauh ya. Iya. Masih ingin berjuang ya di bidang kebudayaan. Ayo si Akang. Belum, masih jomblo. Udah ada jodohnya. Hah? Yang tertarik sama si Akang ya, wah tuh besi ditancemin ke lidah aja dia bertahan gitu. Dia kuat dan bertahan ya. Apalagi dengan apalagi sama kamu. Apalagi sama kamu mungkin dia jauh lebih sabar gitu. Akang Kalau saya sudah nikah. udah nikah, udah anak satu. Kalau Bapak Saya belum nikah. belum Belum sekali. nikah 2 kali. Belum nikah. Janganlah. Alhamdulillah saya punya cucu 2. Oh, Gitu. berarti Usia kita saya udah budayanya awet muda ya. usia saya udah 55. Aduh, kok saya 45 kayak tuaan saya ya dari si bapak. Awet muda berarti ya Pak ya di Amin, kebudayaan amin. ini. Berlingkup di budaya itu bikin senang sebenarnya ya, beri happy, Betul. ketemu kawan-kawan gitu. Yang Jadi, penting banyak silaturahmi. banyak silaturahmi mendatangkan rezeki nggak ya? Iya kan? Oh jelas. Iya. Pasti.
Ada yang ingin disampaikan lagi tidak untuk harapan-harapan kita ke depan? Mungkin secara personal bisa, secara perkelompok paguyuban silakan kan. Karena tadi kan debus ya, itu di Sunda ada debus nggak sih? Apa itu dari Jawa atau dari? Ayo, Cikesar aja. Nah, saya kan bukan dari Sunda. Kalau debus itu emang asli Sunda. Oh aslinya. Ya. Jadi asal dari Banten ya kalau saya. Jawa Barat ya. Banten. Dulu penyebaran agama Islam Dulunya masuk ya. Dulu Provinsi debus Banten itu- kan dulu masuk Jawa Barat ya. Debus Setelah itu- dia mekar. Awal adanya debus itu dulu sebagai penyebaran agama Islam. Oh dulu dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan agama. Penyebaran agama. Mungkin supaya daya tarik ya sebenarnya. Cuman makin perkembangan zaman, seni debus ini dijadiin cuma buat hiburan. Iya, tampilan, bukan lagi untuk upaya mungkin sugesti ya, mengajak, ya, mengedukasi. Nah itu kita harus ubah berarti, yang kayak mindset orang tuh kita ubah. Kita harus berubah. Makanya pelan-pelan kita sesuaiin tadi dengan ini ujungnya nanti kita benar-benar tanpa sadar orang kita nih diajari. Iya. Harus berubah ideologi Nusantara kita, tidak harus ke impor lagi. Ya, kalau impor kita tahu kan. Iya, beda lah kebudayaannya sama kita. Kita unik. Unik. Ya, Bu. Karena beragam ya. Beragam. Suku dan bangsa. Oke. Kelebihan kebudayaan Sunda itu apa sih? Secara diri personal ya. Kalian mungkin satu persatu mungkin mau ngomong silakan. Keunikan kan kebudayaan Sunda. Ada lagi nggak yang keluar biasaan dari kebudayaan Sunda? Dari saya mungkin lebih mengandung filosofi ya, kebudayaan Sunda baik seninya ataupun budayanya mengandung filosofi, dalamnya ada tertuang ajaran-ajaran leluhur bagaimana kita berkehidupan bermasyarakat, terutama 3 hal sesuai ajaran dari yang Prabu Siliwangi, Sili Asa, Sili Asu, Sili Asi, maka kamu akan menemukan Siliwangi. Artinya apa tuh kan? Ini banyak yang pasti penonton kita orang yang bukan orang Sunda ya, yang tidak tahu bahasanya artinya. Dari Sili Asa, Sili Asu, Sili Asi ya. Kalau dari Sili Asa itu kita saling mengasah satu sama lain, kita saling bertukar dari Sili Asi, kita saling melihat, saling menuangkan ide, gagasan, kemudian ilmu, kemudian lanjut ke Sili Asu, kita saling mengasuh satu sama lain, saling menjaga. Ya. Maka kita akan menuju ke Siliwangi, Sili Sengitan, Sili mengharumkan, saling mengharumkan. Itulah Siliwangi. Oke, jadi misalnya kita bersilaturahmi, kemudian saling menambahkan keahlian ya, saling berusaha untuk membuat maju bareng-bareng tadi ya. Ini keahliannya apa ini? Ayo kita belajar bareng, ayo kita maju bareng-bareng. Yang artinya mendapatkan kemakmuran bersama, penghormatan bersama, keharuman nama yang baik. Ada lagi yang mengatakan sisi kebudayaan Sunda dari filosofis Kang Ahung tadi ya. Kalau yang lain silakan Kang. Kalau ada ini asupan mau menurut Kang tuh kebudayaan Sunda tuh kelebihannya apa? Gitu. Pasti ada kelebihan yang sangat luar biasa dan orang tidak banyak tahu kan. Yang jelas falsafah hidupnya, paham ya namanya ya. Cara akhlaknya, Iya. adabnya orang Sunda itu udah jangan dipertanyakan lagi gitu. Itu ada lagi silakan. Balik lagi ke debus, sebenarnya kita itu debus bukan sekedar gaya-gayaan, tapi yang pasti yang melestarikan kesenian tradisi budaya Sunda itu sendiri. Debus ini mengandung arti filosofinya masing-masing. Salah satu contohnya golok ya, golok dengan kita menyatukan lidah dengan golok itu artinya bahwa ucapan kita itu lebih tajam daripada golok. Hati-hati dengan itu dengan lisan Anda gitu ya. Itu filosofinya. Kalau ngebacok sama badan itu juga mungkin ya. Iya, ada filosofinya masing-masing. Jadi bukan hanya itu ilmunya berapa lama tuh belajar sampai bisa kebal kayak gitu? Kalau sebenarnya nggak ada yang kebal sih Bu. Iya karena berdarah tadi ya. Iya. Tapi berusaha untuk menahan rasa sakitnya itu ada bacaannya.
Kalau rasa sakit sih menurut saya pribadi sih Naluriah ya. ya gitu. Sakit-sakit gitu. Bisa hilang 2 hari tadi ya katanya. Itu darah ngucur itu baik-baik aja gitu. Belum pernah kemudian tiba-tiba masuk rumah sakit gitu. Belum pernah ya. Tapi memang ada pelajarannya. Pelajaran gimana? Atau ya, belajar dulu kan itu Iya, pasti. Oh, ada gurunya kan? Latihan, betul, proses Berapa latihan. bulan itu? Berapa setahun gitu? Masing-masing sih Bu. Kalau belajar beda. iya. Beda-beda. Tergantung memang energi masing-masing ya, kemampuannya untuk menyerap ilmu. Paling cepat kapan? Tanya guru. 3 hari? Ada nggak tiba-tiba bisa? Nggak Kalau bisa. saya sih kadang-kadang bisa juga sih kalau misalkan kita ada orang mau main juga bisa kita Untuk belajar. Oh, tiba-tiba gitu ya? tapi hanya di situ aja selebihnya enggak. Nggak boleh, yang penting ada kita di situ, Iya. pendampingnya. Itu tadi saya lihat itu ada kayak semacam sesaji. Nah, itu untuk keleluhur, untuk supaya jaga-jaga jangan ada setan masuk apa gimana? Oh bukan, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang Klenek. bisnis kita memberi kasih makan demit dan sebagainya, itu merupakan bagian dari pada Ritual. tradisi. Oh. Ada tradisi kita. Jadi sebelum kita memulai acara kita ada mipit amit, apa sih namanya? Izin. Meminta izin Iya. dulu kepada Sang Maha, kepada leluhur yang ngabelut ya tempat-tempatan. Oke, izin kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, agama masing-masing, Allah Subhanahu Wa Taala ya, siapapun yang dijadikan keyakinan masing-masing ya kan, Tuhannya gitu. Dan kemudian meminta restu juga, izin ilmunya digunakan ya, daripada leluhur, menghormati guru sebenarnya ya, menghormati guru. Jadi bukan ada misalnya nyembah-nyembah nyi apa gitu kan, mau ngasih boro-boro, mereka juga apa misalnya daripada ngasih makan ini ngasih makan diri sendiri ya ibaratnya. Tapi itu apa sebenarnya, apa semacam kemenyan atau apa? Kita biasa pakai kemenyan, terus kemudian juga ada dupa, ada kelapa, itu sebagai Simbol ya, simbol. dari alam semesta. Betul. Kelapa itu kan satu pun dari unsur kelapa tuh nggak ada yang kebuang kan? Iya, benar. Dari akar, sabun, semua itu tetap pakai ya. Salah satu tanaman yang sudah diketahui oleh umum bahwa terpakai semua. Kalau tanaman yang lain kan tidak banyak orang tahu ya, mungkin orang ambil kayunya aja, daunnya aja ya. Tapi kalau kelapa dari nenek leluhur juga udah paham semuanya itu terguna gitu kan. Nah itu sisi luar biasanya dari simbolik tadi ya, perumpamaan ya, bahwa kita tuh sebenarnya juga ingin seperti itu, terguna dari akar kita, dari sejarah kita, dari batangnya diri kita secara personal, sampai mungkin buahnya hasil dari keringat kita, dan cabang-cabang tadi yang berguna, amal jariah kita ya, terguna untuk apa? Ketupat daunnya, untuk nyapu, bersihin ya hal-hal yang buruk. Itu filosofinya luar biasa. Itu kelapa tadi ya, itu kelapa muda atau kelapa yang udah bertunas, kelapa muda. Jadi tidak banyak ya, bukan tiba-tiba kepala kambing ada di situ kan, ya mending buat sedekah ya, buat makan bareng-bareng ibaratnya. Jadi memang tidak semua kebudayaan itu mistis ya, mistis, klinik ya. Sebenarnya masuk dalam logika. Ada perumpamaan ya, ada jawabannya. Baik sains, antropologi, sejarah, balik lagi ke budaya tadi ya. Ada jawaban di pendidikan kan. Hukum sebenarnya ada tuh, hukum alam ya kan, baik semua. Iya campur. Jadi kalau orang mau merenungi itu sebenarnya luar biasa. Ya. Luas. Kebudayaan itu kan sifatnya universal ya. Bukan hanya spesifik sudah enggak. Kebudayaan tuh yang mungkin terlihat berbeda karena berada di wilayah yang berbeda-beda. Ya, intinya ada di istiadat tadi penyambungan. Adakah ingin disampaikan lagi? Silakan. Ya kan? Harapan ke depannya kan? Apakah tetap ingin selalu berbarengan lagi ya? Selain maju tadi ya. Apakah event ini bukan hanya berhenti di Gor Pekansari? Kita pasti akan lanjut. Dulu ada program lain nanti yang insya Allah Dalam waktu dekat. dalam waktu dekat, mungkin di menjelang akhir tahun ada festival pencaksilat. Oke. Dan ada juga program-program yang
musik literasi, musik tradisi Sajak, Venezuela semuanya. kita Pajajaran. Oke. Nanti masih rahasia dulu. Oh, Nanti kejutan. ada kejutannya. Ya, kita ada Ah, program yang lain juga. Semoga lancar. Itu Lancar. kapan kira-kira? Ya, ini Pada ulang tahun juga. Ya, Lebih, kan? paling kasarnya mungkin Agustus September. Oke. Insya Allah. Berarti adalah untuk rencana ya planning ke depannya. Jalan Ah, akhir tahun ini ah. kita ada. Nanti coba aja tanggal mainnya kita kontakkan. Nanti kita liput ya, karena ini memang perlu support Bu. Jadi bukan hanya media-media Indonesia, kalau bisa semua media meliput. Iya. Dan jangan pakai biaya ya, kita support ini amal jariah berjamaah ini ya kan. Jadi kalau diundang liput lah, jangan minta iklan, jangan minta apa gitu. Jadi memang kita maju sama-sama ya, berkah sama-sama. Iya. Ya demikianlah dialog kita pada siang hari ini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Semoga ini bukan silaturahim awal ya. Mungkin kita punya proyek berikutnya ya. Yang insya Allah bisa didukung oleh semua pihak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin juga terutama untuk masalah pendidikan ya sebenarnya ya. Ya bekerja sama kita karena kita kan juga ada sekolah gratis, mungkin ya bisa support bareng ya, maju bersama. Ya sekali lagi terima kasih ya teman-teman semua, berkah di Pamong Budaya ya. Semoga tetap berada di sini, bertambah banyak anggotanya. Ya itu semakin membawa kemajuan bersama ya, semakin sukses lahir dan batin, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Ya untuk para penonton kita ya di Dialog Media Indonesia, demikianlah podcast kita hari ini dengan para anggota dari Pamong Budaya yang sangat luar biasa. Sebenarnya banyak yang ada yang bisa dihadirkan di sini, mungkin karena keterbatasan waktu dan kesibukan ya. Berharap suatu hari nanti bisa gantian atau bareng-bareng ya, ngobrol bergantian gitu. Dan mungkin ada event terus menerus gitu, ada podcast ya, ada hal baru nih, undang nih media-media Indonesia nih, kami ada event baru nih, sebelum launching kami mau ini dulu, pemanasan dulu nih, kasih tahu ke masyarakat dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, dan semoga kita semua mendapatkan manfaat yang luar biasa dari percakapan atau dialog kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti zamanmu, Jangan tinggalkan budayamu. Sampurasun. Sampai.